Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali podcast pagi hari ini, kita awali dengan doa dulu ya, supaya ilmu yang didapat bisa masuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Monggo lanjutkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Ini malah tab saya itu ketinggalan di mobil ya. Aduh. Ini saya pakai yang Samsung. Yang iPad saya malah ketinggalan. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut saja. Kita coba bahas lagi peta kesadaran. Saya lihat-lihat ya, jadi yang ikut kuliah pagi CV ini ya banyak yang berubah gitu ya, banyak yang masuk testimoni, tapi memang nggak pernah kita publikasikan ya, itu biarin lah, itu kan perjalanan jiwanya gitu ya. Tapi banyak juga yang yang tidak mengalami perubahan signifikan. Itu kemudian saya kemarin coba diskusikan ya sama teman, lalu saya teringat pelajaran bahwa perbedaan antara orang awam dengan intelektual itu cuma satu perbedaannya tuh. Perbedaan antara orang awam dan intelektual. Kalau orang awam itu berpikir dari posisi kepentingan emosionalnya gitu ya. Sementara yang intelek itu berpikir dari hipotesis. Itu bedanya. Jadi kalau intelek itu yang mampu berpikir benaran itu dia pakai hipotesis. Dasar untuk berpikir itu hipotesis. Nanti kalau hipotesis tadi terbukti dia jadi tesis gitu ya. Nah, kalau sudah jadi tesis itu udah kuat dia. Kuat. Jadi nggak bakal dia akan merespon ya. Dia akan merespon keadaan dengan hipotesis atau dengan tesisnya. Sementara orang awam itu terus-menerus diteror oleh keadaan. Ya karena nggak punya tesis, nggak punya hipotesis. Nah, kita udah banyak belajar. Satu, belajar tentang hipotesis non-dual untuk menjelaskan perilaku. Hipotesis non-dual untuk menjelaskan perilaku bahwa semuanya itu saya. Ya, ada? Untuk menjelaskan perilaku. Bahwa apa yang saya alami itu bukan hasil transaksi dengan
orang lain, bukan hasil transaksi dengan lingkungan, bukan hasil transaksi dengan masa lalu. Itu hipotesis non-dual. Masalahnya, ketika dalam kehidupan sehari-hari, terus dalam komunikasi, ngambek gitu. Lah kan itu nggak dipakai hipotesisnya gitu. Dia nggak bisa berpikir, tiba-tiba ngambek, ngeblok. Berarti kan hipotesisnya nggak dipakai itu. Ya, toh? Jadi pengetahuan Maksudnya, aja. gimana? Cuma jadi pengetahuan aja. Dia nggak tahu sama sekali, lupa. Jadi habis kuliah, masa telinga kiri langsung mutar lagi, nggak pakai masa telinga kanan langsung balik. Ya itu apa namanya? Ya karena dia tidak terbiasa berpikir dengan hipotesis. Berpikir dengan hipotesis itu awalnya itu memang harus diupayakan terus-menerus ya. Jadi hipotesis itu diuji dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya ya, kalau saya pakai hipotesis non-dual untuk menjelaskan perilaku, saya cepat adem gitu. Kan harus terbukti hipotesis itu. Seperti itu. Jadi ya misalnya pada saat sakit, terus ya akhirnya kan kita pas berbicara, nah itu hipotesisnya apa gitu. Yang saya lihat itu masih campur-campur gitu ya. Kalau untuk orang lain pakai hipotesis non-dual. Tapi kalau kan pas dia yang kena, udah nggak pakai hipotesis. Menjadi korban. Saya lihat banyak yang masih begitu gitu ya. Ya itu karena nggak taat hipotesis. Terus kemudian ada juga gitu ya, hipotesis yang beberapa hari ini baru kita bahas tuh, hipotesis diri transenden ya, bahwa itu ada gitu ya. Tapi itu udah lama sebenarnya. Bahwa itu untuk menjelaskan what am I, hipotesis non dual untuk menjelaskan what am I gitu ya. Kalau untuk menjelaskan perilaku, nah itu untuk menerangkan what am I, bahwa diri transenden itu ada. Itu hipotesis, ada sebagai hipotesis dulu enggak apa-apa. Sehingga kemudian tuh tidak terus-menerus merespon merespon kehidupan dari seseorang gitu. Kita perlu mana diri transendenku. Ya kan? Karena dalam hipotesisnya diri transenden itu ada. Nanti setelah ada terrealisasi gitu ya. Itu beberapa ya. Ya cukup dua ini aja gitu. Cukup dua hipotesis ini sebenarnya itu udah running. Udah oke gitu. Cepat naik ke 500. Karena nggak sibuk ngurusin yang di luar dan nggak akan diperdaya terus oleh ego. Memahami perasaannya itu dengan hipotesis non dual untuk menjelaskan perilakunya dan untuk menjelaskan apa dirinya gitu. Itu pentingnya hipotesis. Pegang dua ini aja lah, pasti cerdas sih. Pasti cerdas. Soalnya ini banyak yang nggak lulus gitu ya. Banyak yang nggak lulus. Pokoknya pas nggak ada debt collector, itu non dual. Ada debt collector hilang non dual ya. Nggak taat asas. Ya kan? Pas nggak ada istri, rapi. Pas dibentai istri, hilang hipotesisnya. Itu berarti belum jadi, belum kuat megang hipotesis. Hipotesis itulah yang akan mengoreksi respon kita. Sampai kemudian tuh, hipotesis itulah yang membantu kita untuk menjadi ya
awalnya kan itu hipotesis itu sebagai way of thinking ya. Kalau udah dipakai terus, ya minimal 5 tahun lah. Lama-lama itu jadi way of being. Awalnya sebagai way of thinking dulu, cara berpikirnya begitu. Lama-lama itu menjadi dirinya. Cara berpikir itu adalah sudah menjadi cara hidupnya, laku hidupnya. Seperti itu. Terutama ini yang sakit-sakit gitu ya. Sakit. Itu hilang hipotesisnya itu. Ngeluh lah. Balik lagi. Itu yang paling penting. Andai kamu menjadi aku, mesti ngono kan? Hah? Andai kamu menjadi aku. Hilang hipotesis non-dual untuk perilaku. Coba putarin lagunya. Halo, Mas Canim. Siap. Ya, Nah. jadi apa ya? Seperti yang ditulis Hawking di buku TLOC itu, orang itu tidak akan matang berpikir kalau banyak gangguan emosinya gitu ya. Dan itu saya menyaksikan apa namanya, ya yang belajar. Jadi kadang-kadang tuh saya picu ya, sengaja saya picu emosi negatifnya untuk ngetes kuda-kuda hipotesisnya gitu. Tapi malah berakhir dengan blokir yang banyak. Saya diblokir. Kadang-kadang itu akhirnya mereka nggak mau belajar lagi karena merasa ya itu untuk uji hipotesis kok. Gimana? Apa? Ada yang 2 tahun tuh nggak mau belajar. 3 tahun malah. Gara-gara kecewa gitu ya. Kecewa ke saya. Loh, IPSI kan kamu itu belajar hipotesis non-dual. Mestinya ketika itu terjadi, kamu gunakan ilmu yang kamu pelajari. Belum sanggup, Bang. Loh, bukan belum sanggup. Kamu mau merangkul hipotesis non-dual atau tidak? Sakit memang iya, justru itu. Rasa sakit itu direspon dengan hipotesis. Tidak dengan hipotesis non-dual tentunya. Tidak dengan kebiasaan lama. Nah, itulah gunanya belajar gitu. Itu gunanya belajar. Ada yang ya macam-macam tuh. Macam-macam. Ada yang terpicu karena saya sengaja, ada yang memang di luar kehendak saya ya. Tapi saya hanya melihat, belum kuat kuda-kuda hipotesis non-dualnya untuk menjelaskan perilaku. Dan itu rupa-rupanya ya karena mungkin hipotesis non-dual untuk menemukan esensi dirinya, what am I, juga belum kuat. Bahwa ada diri transenden gitu ya. Ada diri transenden. Yang paling berharga dari buku Hawking, keseluruhan buku Hawking, itu hanya 2 ini yang paling berharga. Yang paling berharga gitu ya. Yang paling berharga. Terutama saat-saat kita nggak punya uang itu. Bawaannya kepingin minjam. Lupa bertanya what am I gitu ya. Pengen disantuni ya, Kang. Apa bener kayak sakit kemarin gitu ya, kayak King gitu ya. Loro lupa bahwa di dimensi 7 itu enggak ada sakit gitu ya. Enggak ada keyakinan sakit. Jadi pertanyaan what am I ini penting ya. What am I? Dan itu memang kuat kalau gangguan emosinya sedikit. Kalau masih gangguan emosinya banyak, itu enggak sanggup berpikir. Share screen-nya, Kang. Iya.
Ya itu pagi ini itu ya. Pagi ini itu. Jadi mohon dibiasakan untuk berpikir hipotesis. Soalnya itu ya, kalau kita lihat bangsa kita itu memang kadang-kadang itu sudah kuliah gitu ya, masih enggak pulang ke kampung tuh lupa materi kuliahnya gitu. Lupa hipotesisnya gitu ya. Dikira hipotesis itu hanya untuk ngerjain tugas kuliah. Gitu ya. Coba dibaca itu di buku TLOC halaman saat Hawking menjelaskan 400 intellectual understanding. Nah, itu disebut di situ. Orang kuat kalau emosi negatifnya itu sudah sembuh. Harusnya karena sudah dikasih hipotesis, bisa self healing ya toh? Pakai hipotesis itu untuk menyembuhkan. Jangan kemudian ya gimana Bang, saya kan dari kecil laik, makanya pakai hipotesis gitu, biar nggak gitu jawaban. Jadi kayak apa ya? Kayak Muter-muter aja. ya karena rasa sakit itu lebih jelas daripada hipotesis. Sama seperti bahwa yang naik turun itu matahari itu lebih jelas daripada bahwa bumi yang berputar. Seperti itu. Itu yang paling penting. Jadi sebelum kita bereksistensi itu diawali dengan menjadi cara berpikir dulu. Cara untuk merespon keadaan itu gimana? Ya, dan ya itu maksud saya gini. Kalau sudah tahu hipotesis itu akhirnya kan tidak berurusan dengan orang gitu loh. Nah kalau fakta lebih nyata dibanding hipotesis ya nggak usah belajar, itu kan orang awam tuh begitu. Orang awam itu kan merespon keadaan ya sesuai keadaan gitu. Nggak merespon, dia berinteraksi saja dengan keadaan. Aksi reaksi. Seperti itu. Ini penting ya teman-teman yang sudah ikut kuliah peta kesadaran. Kok belum kelihatan hasilnya. Dan itu hipotesis kita ini dipakai di saat-saat krisis gitu ya. Saat-saat di mana kita titik lemah kita disentuh gitu ya. Titik lemah kita disentuh, kita gunakan. Itu kan evolusinya besar itu. Evolusinya besar. Hipotesis yang paling berharga itu dua ini. Untuk sementara ya. Untuk sementara. Untuk sementara itu hipotesis tentang perilaku dan hipotesis tentang eksistensi di reward MI. Tuh. Seperti itu. Oke, itu dulu Kang ya pagi ini. Oke, thank you Kang. Masih mau lanjut tidur nih. Tadi sampai jam 5 ya. Berangkat jam berapa dari sana Kang? Berangkatnya jam 12. Allah. Kirain sore. Iya. Lanjut istirahat. Thank you. Oke, makasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Kita jumpa besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.